Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas 2A Fisioterapi Poltekkes Kemenkes Surakarta. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai standar operasional prosedur atau SOP pada fisioterapi. Pertama-tama, perkenalkan saya Nasifa Mutmainah dengan NIM P27226024135 dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Naila Kardita dengan NIM P27226024137. Perkenalkan, nama saya Nafisa Salma Puspitasari dengan NIM P27226024134. Perkenalkan, nama saya Nasa Sapira Grositis. NIM saya P27226024136. Baik, untuk selanjutnya kami akan memaparkan hasil diskusi kami yang akan dipaparkan oleh teman saya terlebih dahulu. Next. Standar operasional prosedur SOP fisioterapi disusun untuk memastikan pelayanan fisioterapi yang aman, efektif, dan sesuai etika. Tujuan SOP fisioterapi. Pertama, menstandarkan prosedur layanan. Yang kedua, menjamin kualitas dan keselamatan pasien. Yang ketiga, memberikan pedoman bagi fisioterapis. Yang keempat, meminimalkan risiko kesalahan. Ruang lingkup berlaku untuk seluruh tindakan fisioterapi. Yang kedua, diterapkan di rumah sakit, klinik, dan praktik mandiri. Yang ketiga, melibatkan semua tenaga fisioterapi. Prosedur umum. Anamnesis dan pemeriksaan fisik. Yang kedua, penetapan diagnosis fisioterapi. Yang ketiga, perencanaan intervensi. Yang keempat, pelaksanaan tindakan. Yang kelima, evaluasi dan dokumentasi. Next. Selanjutnya ada falsafah pelayanan fisioterapi, yaitu memberikan pelayanan holistik yang berfokus pada pemulihan fungsi tubuh, peningkatan kualitas hidup, dan kemandirian pasien melalui pendekatan ilmiah, empati, dan kolaborasi. Fisioterapi tidak hanya berorientasi pada pengobatan gejala, tetapi juga pencegahan, edukasi, dan pemberdayaan pasien agar dapat mengelola kesehatannya secara mandiri. Next. Selanjutnya ada asas-asas pelayanan fisioterapi. Yang pertama ada asas holistik, di mana pelayanan fisioterapi memperhatikan keseluruhan aspek pasien, bukan hanya kondisi fisik saja. Ini mencakup aspek fisik, psikologis, dan sosial. Selanjutnya ada asas individual, di mana setiap pasien dipandang sebagai pribadi yang unik, sehingga penanganannya harus sesuai dengan kondisi medis spesifik, usia dan gaya hidup, tujuan rehabilitasi pasien, respon terhadap terapi. Jadi tidak ada satu terapi untuk semua. Pendekatannya itu bersifat personal dan spesifik untuk terapi sendiri. Selanjutnya, yang ketiga ada asas kontinu, di mana pelayanan fisik bersifat berkelanjutan. Dimulai dari pencegahan, pengobatan, pemulihan, dan pemeliharaan fungsi. Perawatan dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan untuk memastikan hasil jangka panjang. Next. Selanjutnya ada standar pelayanan, di mana fisioterapi itu bersifat profesional dan beretika, berbasis bukti, disesuaikan dengan kondisi pasien, dilakukan oleh tenaga berkompeten,
dan bersifat rahasia sesuai kode etik. Next, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada dokumentasi. Ada 3, yaitu yang pertama, menyata semua tindakan dan respon pasien. Yang kedua, digunakan untuk evaluasi lanjutan. Yang ketiga, bersifat rahasia dan sesuai kode etik. Next, selanjutnya. Next. Baik, kualifikasi fisioterapis. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia terbaru, kualifikasi fisioterapis dibagi menjadi beberapa jenjang pendidikan dan profesi sebagai berikut. Yang pertama, fisioterapis ahli madya, lulusan program Diploma 3 Fisioterapi. Yang kedua, fisioterapis sarjana sains terapan, lulusan program Diploma 4 atau sarjana terapan fisioterapi. Yang ketiga, fisioterapi, lulusan program profesi fisioterapi. Yang keempat, fisioterapi spesialis lulusan program spesialis fisioterapi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Next. Ruang lingkup. Kode etik ini menjadi pedoman perilaku sehari-hari fisioterapi agar selalu menunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam praktik profesional. Kode etik fisioterapi sendiri memiliki 10 pasal yang menuntut fisioterapis untuk selalu mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien, menghargai hak martabat setiap individu tanpa memandang latar belakang. Fisioterapis diwajibkan menjaga kerahasiaan informasi pasien dan hanya menggunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Next. Penutup. SOP harus dikajian dan diperbarui secara berkala kepatuhan terhadap SOP peningkatan mutu layanan. Next. Baik, akan dilanjut oleh teman saya. Selanjutnya ada alur pelayanan fisioterapi. Yang pertama bisa langsung datang atau melalui rujukan. Lalu yang kedua, bila fasilitas tidak mampu, bisa dirujuk ke rumah sakit lain disertai dengan catatan fisioterapi. Yang ketiga, setelah terapi, pasien dirujuk kembali ke tenaga perujuk. Lalu yang keempat, harus ada SOP dan diagram alur pelayanan. Next. Lalu ada rawat jalan dan rawat inap. Rawat jalan itu yang pertama pendaftaran, lalu asesmen, lalu intervensi jika ada indikasi, lalu pulang dengan catatan klinis. Lalu rawat inap dimulai dari DPJP membuat rujukan, lalu asesmen, lalu intervensi, lalu catatan perkembangan di rekam medis, dan rujuk balik ke DPJP. Lalu ada pemeriksaan awal atau asesmen. Yang pertama, proses sistematik untuk menentukan diagnosis fisioterapi. Yang kedua, tujuan. Identifikasi masalah, susun rencana, dan ukur kemajuan. Lalu yang ketiga, ada komponen. Meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik dan fungsional, lalu diagnosis. Next. Lalu ada diagnosis dan rencana intervensi. Yang pertama, diagnosis. Fokus pada gangguan fungsi, bukan penyakit medis. Lalu rencana intervensi disusun berdasarkan diagnosis dan kebutuhan pasien. Lalu komponen yaitu tujuan jangka pendek atau panjang, jenis intervensi dan frekuensi, serta evaluasi. Lalu ada pelaksanaan terapi. Yang pertama, implementasi teknik dan modalitas terapi sesuai diagnosis. Yang kedua, jenis intervensi latihan terapeutik, terapi manual, dan elektroterapi, serta edukasi. Lalu ada komunikasi terapeutik sangat penting, meningkatkan motivasi dan kepatuhan. Lalu ada evaluasi dan monitoring. Yang pertama ada tujuan, nilai efektivitas terapi, ubah program jika perlu. Yang kedua ada metode, subjektif berupa wawancara, skala dan skala nyeri. Lalu objektif berupa MMT, ROM, ODI, dan TUG. Lalu yang terakhir penyesuaian terapi berdasar hasil evaluasi. Lalu ada edukasi pasien dan keluarga. Yang pertama, edukasi latihan mandiri, pencegahan cedera ulang, dan gaya hidup sehat. Yang kedua, keluarga membantu latihan, motivasi, dan kontrol terapi. Yang ketiga, jadwal kontrol penting untuk evaluasi dan penyesuaian terapi. Lalu ada indikator mutu dan keselamatan pasien. Indikator mutu, struktur,
berupa SDM dan alat, proses, SOP, dan asesmen, hasil, fungsi, dan kepuasan. Yang kedua, keselamatan pasien berupa identifikasi tepat dan protokol aman dan pengendalian infeksi. Lalu yang ketiga, ada komunikasi dan informed consent wajib. Lalu ada pencegahan resiko cedera, resiko berupa jatuh, cedera ringan, reaksi alat atau modalitas, lalu strategi berupa asesmen awal, teknik aman, edukasi, dan monitoring. Lalu dokumentasi dan pelaporan insiden berupa perbaikan sistem. Baik, Terima sekian presentasi yang kami sampaikan. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Dan bila ada pertanyaan, bisa disampaikan di kolom komentar. Jadi sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih teman-teman.